Kita akan memulai metode-metode dalam sport massage kita. Kita menggunakan minyak yang sudah pasti-pasti aja, banyak dijual di pasaran, yaitu minyak zaitun. Diusahakan minyak yang kita pakai adalah minyak yang sudah terjamin BPOM-nya, jadi sudah aman diedarkan di kalangan masyarakat dan mendapat izin dari pemerintah. Supaya apa? Supaya menghindari iritasi di kulit pasien kita. Oke, kita akan mulai dari paha, ya, paha sebelah kanan, betis kanan, telapak kanan, paha kiri, betis kiri, telapak kiri, lalu kita nanti akan masuk ke area atas, ya. Yang pertama, kita ratakan minyak di bagian paha. Oke. Lalu kita akan mulai teknik epurase. Epurase itu tekanannya full dari telapak tangan kita. Oke. Ketika telapak tangan kita nempel ke paha si pasien, maka semua dari telapak tangan kita akan mengeluarkan tekanan, ya. Jadi seperti ini. Oke, bisa juga kita menggunakan tenaga dari jempol kita. Tenaga sumbernya jangan dari tangan kita, tapi dari badan kita. Jadi kita dorong si pasien menggunakan badan kita supaya apa? Supaya kita tidak cepat capek. Oke, ini bisa didorong seperti ini. Ya, bisa didorong seperti ini. Seperti itu. Bisa juga kita menggunakan kepalan tangan kita. Kita kepalkan, lalu kita dorong. Finish di pangkal. Kita dorong lagi menggunakan telapak tangan kita. Berapa kali kita laksanakan teknik epurase? Kita gunakan feeling saja. Kalau kita rasa kita sudah mendapatkan posisi di mana ada laktat, otot yang tegang, maka kita bisa beralih ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah teknik petrisase. Petrisase ini bagian paha kita jepit menggunakan tangan kita, lalu kita angkat ototnya, ya. Jadi diangkat. Oke, seperti ini. Ini diangkat nih. Saya akan coba angkat. Ini paha, otot paha, lalu kita jepit menggunakan tangan kita, kita angkat, ya. Jadi kita angkat, bukan di jambak-jambak, ya. Seperti ini. Nah, teknik petrisase. Kita buat untuk paha bagian dalam petrisase. Kalau kita rasa sudah cukup petrisase kita hentikan. Bisa kita variasikan dengan teknik yang lain, terlebih jika pasien kita itu memiliki badan yang agak lebar. Seperti apa? Kita laksanakan yang namanya teknik Walken. Walken di paha seperti apa? Maka kita akan laksanakan satu untuk mendorong, satu untuk menarik. Oke, saya akan jelaskan dari sini. Ketika kita mendorong, maka dorong menggunakan telapak tangan. Dorong seperti ini, dorong. Kalau tarik bagaimana? Tarik seperti ini. Seperti ini, tarik, ya. Kita kombinasikan tangan kanan dan tangan kiri kita. Dorong sambil tarik, dorong sambil tarik, dorong sambil tarik, dorong sambil tarik, ya. Jadi, jikalau pasien kita memiliki badan yang besar, tahap petrisase itu bisa kita skip. Bisa langsung kita lanjutkan dengan menggunakan metode Walken. Setelah petrisase atau Walken sudah kita laksanakan, kita menggunakan metode yang selanjutnya, yaitu metode shaking. Jadi shaking, angkat kaki si pasien supaya apa? Supaya menjadi lebih ringan. Ketika kita mengangkat kaki si pasien, harus dalam kondisi sangat rileks. Jangan ditahan. Coba tahan, Bin. Jadi ketika kondisi seperti ini, maka pasien ototnya sedang berkontraksi. Lepasin. Nah, jadi serileks mungkin. Ketika kita lepaskan tangan kita, maka kakinya pasti terjatuh. Seperti itu. Oke. Ini teknik shaking, ya. Shaking yang paling nikmat bagi si pasien itu di pangkal paha. Ini sangat berguna untuk merilekskan otot-otot si pasien. Ini shaking bagian paha luar. Ini bagian paha depan, paha belakang. Lalu untuk paha bagian dalam, kita buat saja kaki si pasien seperti ini. Lalu kita menggunakan ujung-ujung dari jari-jari kita.
seperti ini. Kalau kita rasa sudah cukup, boleh kita lipat dulu kaki pasien kita supaya dia menjadi lebih ringan, ya. Lalu kita laksanakan tahap yang terakhir untuk paha, yaitu tahap epurase. Ini kita berguna untuk merilis kembali, ya. Nah, tuh laktatnya sudah menghilang. Oh, masih ada dikit lagi. Oke, jika untuk paha belakang sudah selesai, kita bisa beralih ke betis. Ya, kita oleskan minyak. Apalagi untuk pasien kita yang memiliki banyak rambut di bagian kakinya, itu bisa kita oleskan minyak lebih banyak. Ya, seperti biasa, tahap yang pertama tadi namanya adalah epurase. Epurase, kita dorong ke atas. Kita dorong ke atas. Bisa kita menggunakan otot-otot di telapak tangan kita seperti ini. Bisa kita variasikan menggunakan jempol kita seperti ini. Sesekali bisa kita variasikan dengan tenaga kita berpusat di ujung-ujung jari kita. Tapi jangan lupa juga tekanannya untuk di telapak tangan seperti ini. Nah, apabila kita merasa sudah cukup, bisa kita petrisase. Angkat ototnya. Oke, saya akan contohkan. Ini adalah otot kaki, kita jepit, angkat ototnya seperti itu. Sampai ke ujung. Angkat ototnya. Setelah kita melakukan tahap petrisase, bisa kita walken. Kalau kita rasa walken kita sudah cukup, selanjutnya adalah tahap shaking. Shaking seperti ini. Ini di otot-ototnya. Ini untuk membuyarkan seluruh laktat dan otot-otot yang tegang. Ya. Untuk shaking di bagian kaki bagian dalam, maka bisa kita bongkar kakinya agak keluar, lalu kita shaking. Kalau kita rasa sudah cukup, agak dilipat sedikit kakinya. Lalu yang terakhir adalah tahap epurase. Ini yang dinamakan tahap epurase. Seperti itu. Selanjutnya adalah area telapak kaki. Kita mulai dari bagian tumit terlebih dahulu. Kita minyaki, ya. Bisa kita epurase menggunakan satu tangan, ya. Caranya seperti ini. Ini telapak tangan kita tempelkan ke tumit, lalu dorong ke atas. Tempelkan, dorong ke atas. Tempelkan, dorong ke atas, ya. Kalau kita menggunakan dua telapak tangan, maka tinggal dorong saja menggunakan dua telapak tangan kita. Setelah epurase, tahap selanjutnya adalah petrisase. Untuk petrisase saya akan contohkan terlebih dahulu. Jepit area samping tumit, angkat, lalu nanti kita akan dorong, ya, dorong. Tekan di bagian tengah-tengah si tumit. Jepit, tekan, jepit, tekan, jepit, tekan. Seperti itu apabila gerakannya saya perlambat. Oke, jadi gerakannya seperti ini, ya. Jepit, dorong, tekan, jepit, tekan, jepit, tekan. Bisa juga kita agak lanjut ke Achillesnya, ya. Achillesnya itu ada di belakang tumit. Jepit, tekan, jepit, tekan, jepit, tekan. Seperti itu, ya. Untuk yang selanjutnya bisa kita yang namanya tepok temong. Ya, tepok temongnya tidak usah terlalu tekan, ya. Ini kita tarik lalu dipukul-pukul, ya. Tarik lalu dipukul-pukul, ya. Tarik lalu dipukul-pukul. Lalu yang selanjutnya bisa kita lakukan tahap epurase lagi, seperti itu. Oke,
Untuk yang selanjutnya adalah area plantar. Untuk yang selanjutnya adalah area plantar, ya. Untuk plantar ini langkah pertama adalah epurase, ya. Epurase seperti ini, epurase. Bisa kita menggunakan jempol kita secara bergantian seperti ini. Nanti di sini agak-agak ditekan sedikit. Bisa juga kita menggunakan kepalan tangan kita seperti ini. Jika kita ingin menggunakan kepalan tangan kita. Oke. Setelah itu kita bisa laksanakan yang namanya proses petrisase. Petrisase gerakannya seperti ini, ya. Oke, saya akan contohkan dari sini. Oke, seperti ini, ya. Setelah petrisase bisa kita laksanakan namanya proses shaking. Ini shaking di area telapak kaki. Setelah kita rasa cukup, bisa kita laksanakan epurase. Oke, ini masih ada yang tidak enak di sebelah sini. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah area paha sebelah kiri. Kita epurase terlebih dahulu. Ya, kita epurase. Bisa kita menggunakan jempol kita. Setelah kita rasa cukup untuk tahap epurase, kita laksanakan yang namanya proses petrisase. Seperti ini. Angkat ototnya, angkat, ya. Jika saya menggunakan satu tangan, maka seperti ini. Otot kita angkat, ya. Tangan kita juga tidak boleh jauh-jauh seperti ini, tapi tempel terus, selalu bergandengan. Oke, seperti itu. Setelah petrisase kita rasa cukup, kita lanjutkan teknik walker. Dorong, dorong seperti ini, dorong. Lalu kita tarik, tarik, ya. Dorong, tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong, tarik. Lalu yang selanjutnya adalah proses shaking. Setelah shaking, jangan lupa bagian darat. Setelah shaking selesai, kita laksanakan yang terakhir, itu adalah proses epurase. Epurase, epurase. Seperti itu. Bisa kita menggunakan kepalan tangan kita. Oke. Yang selanjutnya adalah area betis, kaki bagian bawah. Oke. Karena rambutnya agak banyak, maka minyaknya akan saya lebihkan. Laksanakan proses epurase. Menggunakan kedua jempol kita. Setelah epurase selesai, bisa kita laksanakan proses petrisase. Tempelkan tangan, angkat ototnya, ya. Tempelkan tangan, angkat ototnya. Setelah petrisase selesai, laksanakan proses shaking.
Untuk bagian dalam boleh kita buka kakinya, lalu kita shaking menggunakan tangan kita. Setelah kita rasa cukup, laksanakan proses yang selanjutnya adalah epurase. Oke. Apabila kita rasa sudah cukup, kita bisa beralih ke bagian tubing. Ya. Kita menyaki terlebih dahulu. Bisa kita menggunakan satu tangan kita, bisa menggunakan dua telapak tangan kita, bisa juga kita menggunakan kepalan tangan kita. Sesudah itu kita petrisase. Bagian samping jepit angkat, jempol satu lagi kita akan menekan, angkat, tekan secara bergantian seperti itu terus. Angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan. Boleh sedikit kita berikan ke area Achillesnya. Angkat bagian samping, tekan bagian tengah. Angkat bagian samping, tekan bagian tengah. Seperti itu ya. Oke. Apabila kita rasa ingin menambahkan, boleh kita tarik kaki sebelah kiri, lalu kita tekuk temok. Tidak usah berikan penekanan untuk berlebihan, cukup sederhana atau ringan saja. Lalu kita epurase lagi. Oke, apabila sudah cukup, bisa kita beralih ke bagian. Oke, yang selanjutnya adalah area telapak kaki bagian plantar. Ya. Kita epurase terlebih dahulu. Epurase. Oke, karena posisi kameranya agak susah, saya coba angkat ya. Lalu digerak-gerakkan seperti ini ya. Jadi kalau posisi saya harusnya nanti ada di sebelah kiri, saya akan membuat gerakan epurase ke arah keluar. Yang selanjutnya kita laksanakan proses petrisase. Petrisase, telapak tangan kita akan mengangkat otot-otot yang ada di bagian plantar ya. Seperti ini. Lalu kita laksanakan proses shaking. Shaking seperti ini, shaking. Lalu yang terakhir laksanakan lagi proses epurase. Buang ke arah keluar, kita rilis kembali. Oke, untuk area kaki sebelah kiri sudah clear kita laksanakan. Sekarang kita ke area bagian atas. Untuk yang selanjutnya adalah area badan. Saya akan memulai badan dengan badan sebelah kanan ya. Jadi posisi saya ada di sebelah kiri. Oke, kita minyaki dulu terlebih dahulu untuk area badan. Oke, ini kita lihat nih, ada bagian otot yang tinggi sebelah di bagian kanan, tapi nanti aja di materi selanjutnya. Oke, kita epurase. Epurase, dorong ke atas. Oke, jika kita ingin variasikan menggunakan kepalan tangan kita, silakan. Oke, seperti ini ya. Di otot samping tulang punggung kita laksanakan proses epurase. Di samping tulang punggung. Ini ada otot sebelah kiri, ini ada otot sebelah kanan. Kita laksanakan proses epurase. Seperti ini ya. Oke, bisa kita buat seperti ini. Lalu bisa kita bikin hanya di sebelah kanan saja. Bisa kita bikin di sebelah kiri saja. Tekanan tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu ya. Oke, kita buat epurase sebelah kanan. Setelah melaksanakan proses epurase, apabila dikira cukup, kita laksanakan proses yang namanya petrisase. Oke, ini petrisase di bagian bahu menuju leher ya. Area tangan kanan ya, kita berikan sedikit minyak terlebih dahulu ya.
kita laksanakan proses epurase. Ya, epurase. Ditekan, dorong ke atas. Lalu jangan lupa untuk area tangan di sini epurase. Epurase. Lalu setelah epurase kita petrisase. Petrisase. Oke, lalu kita kendorkan di bagian sini. Sudah kendor, kita mainkan di bagian urat-urat yang ada di pergelangan tangan, ya. Kita kendorkan. Oke. Lalu untuk area punggung tangan, ini bisa kita goyang-goyang. Lalu tangan kita epurase ke arah jantung, ya. Goyang-goyang, dorong, goyang-goyang, dorong, goyang-goyang, dorong, goyang-goyang, dorong, goyang-goyang, dorong, ya. Selanjutnya bisa kita tarik-tarik. Tarik yang ketiga. Tarik yang ketiga. Tarik yang ketiga. Lalu di sela-sela tulangnya ini kan kita tarik. Lalu yang hitungan ketiga kita buat agak kencang. Tarik seperti itu, ya. Untuk telapak tangan bisa juga kita tekan di area sini, di area sini, ya, area sini seperti ini, ya. Nah, oke. Selanjutnya bisa kita shaking, bisa kita shaking. Lalu proses yang terakhir adalah epurase. Oke, yang selanjutnya adalah tangan sebelah kiri. Nah, kita mainkan lengan kiri. Epurase. Ya, epurase. Wah, ini ada yang kaku nih pemirsa di lengan bagian luar. Epurase. Apabila pasien kita memakai jam, boleh kita suruh lepas terlebih dahulu. Epurase. Lalu setelah epurase bisa kita laksanakan proses petrisase. Ya. Gerakan menempelkan telapak tangan kita, angkat ototnya. Ya. Petrisase. Lalu bisa kita longgarkan di bagian tangan depannya. Lalu untuk area nadi bisa kita longgarkan juga nadi, ya. Caranya mainkan keempat jari kita. Oke, mainkan keempat jari kita. Lalu untuk area punggung tangan bisa kita dorong terlebih dahulu di sela-sela tulangnya, ya. Kita cek ada yang nyangkut atau tidak supaya bisa kita perbaiki, ya. Lalu tempelkan telapak tangan kita, tarik 2 kali, hitungan yang ketiga agak kencang, ya. Tarik 2 kali agak kencang, tarik yang ketiga agak kencang, ya. Lalu untuk bagian telapak tangan bisa juga kita epurase atau tekan-tekan sedikit supaya agak longgar. Oke, yang selanjutnya adalah proses shaking. Lalu yang terakhir kita rilis kembali menggunakan teknik epurase. Oke, demikian untuk tangan kiri. Lalu kita beralih ke bagian leher. Yang selanjutnya adalah area leher, ya. Jadi nanti kita akan epurase dari atas ke bawah seperti biasa ke arah jantung, ya. Ada petrisase dan juga ada teknik-teknik lainnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk area leher, ya.
petrisase, maaf, maksud saya adalah epurase, ya. Epurase. Nah, setelah epurase, laksanakan proses petrisase, ya. Petrisase. Setelah petrisase, oke, kita akan longgarkan, ya. Cara longgarkannya adalah tangan kiri kita berada di sebelah leher kanan si pasien, ya. Di area belakang telinga ini kita geser ke atas, ini geser ke belakang, geser ke atas, geser ke belakang, geser ke atas, geser ke belakang. Lalu begitu juga untuk yang sebelah sini, tangan kanan kita berada di sekitar leher kiri pasien, agak didorong ke sini, ini nanti tarik ke belakang, ya. Geser ke atas, tarik, geser ke atas, tarik, geser ke atas, tarik, seperti itu, ya. Oke, untuk yang selanjutnya bisa kita laksanakan yang namanya tepok temong. Nah, tepok temong, tepok temong. Bisa kita di bagian atasnya seperti ini, ya. Tepok temong, tepok temong. Untuk yang di area samping sini bisa kita menggunakan otot-otot tangan kita, ya, yang bagian tipis-tipisnya, ya. Ya, seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya bisa juga kita laksanakan. Kita tarik dagu si pasien menggunakan tangan kiri kita, lalu tangan kanan kita itu akan men-shaking. Jika kita rasa sudah cukup, kita balik tangan kanan kita yang menarik dagu si pasien, lalu kita shaking, lembut saja, lembut, ya, lembut. Oke, apabila kita rasa sudah cukup, yang selanjutnya adalah proses epurase lagi, ya, epurase. Oke, demikianlah sport massage untuk area leher, ya. Kita sudah melaksanakan mulai dari kaki, badan, dan juga area leher. Semoga ini bisa menjadi dasar kita untuk melaksanakan massage di periode berikutnya. Sampai ketemu di bagian berikutnya.